Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan sengketa paten dengan judul pemberian hak paten pada vaksin COVID-19. Anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama, Tarisa Roli Amalia A0030, yang kedua, Laila Nursolihah A0058, ketiga, Seftia Rahayu A0072, 4, Ronald Arya Bayu A0178, 5, Sakila Hanum A0219, 6, Bernike Leonita A0225, 7, Amelia Meirani A0228, 8, Novi Puspitasari A0242, 9, Andrean Wahyu A0244. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas temuannya berupa teknologi yang dapat dinikmati oleh inventor dalam kurun waktu tertentu atau dapat dialihkan ke pihak lain. Yang selanjutnya, dasar hukum paten UU nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Kedua, UU nomor 13 tahun 1997, perubahan UU nomor 6 tahun 1989 tentang paten. 3, UU nomor 14 tahun 2001 tentang paten. 4, UU nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Yang selanjutnya, jenis paten. Yang pertama, paten biasa. Jangka waktu perlindungan hak paten biasa diatur dalam pasal 22 UU Paten, yaitu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Yang kedua, paten sederhana. Jangka waktunya diatur dalam pasal 23 UU Paten, yaitu 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Selanjutnya, syarat paten. Yang pertama, hasil penelitian dan pengembangan. Yang kedua, mempunyai novelty. Yang ketiga, dapat diterapkan secara industri atau dapat diproduksi massal. Selanjutnya, pro dan kontra pemberian hak paten vaksin COVID-19. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada pembicara 1, tim pro. Ya, terima kasih kepada moderator telah memberikan waktu kepada saya. Saya Ronald Arya Pegil, perwakilan dari tim pro, akan memaparkan argumen dari tim pro. Pada dasarnya manusia dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa berupa akal dan pikiran untuk kemudian dioptimalkan untuk merealisasikan atau menghasilkan suatu karya dari ilmu pengetahuan itu atau dari suatu teknologi. Dari kasus ini, saat ini penyebaran COVID-19 telah banyak digunakan atau mulai dilakukan oleh negara besar seperti Jerman untuk mengatasi atau macam mekanisme pendistribusian dari negara produksi itu sendiri kepada untuk membeli produksi vaksin untuk pengobatan farmasi atau medis. Adanya hak paten vaksin COVID-19 ini merupakan memiliki hak hukum, juga memiliki hak eksklusif yang diberikan atas invensi di bidang teknologi kesehatan. Maka dari itu, adanya peran ilmu pengetahuan dan teknologi ini dibuktikan adanya dengan hal tersebut berkesinambungan dengan adanya berbagai inovasi di bidang teknologi dalam kesehatan. Dengan kegunaan ini mencegah permasalahan penyebaran COVID-19. Dalam hal ini mendukung adanya hak paten karena sangat diperlukan bagi perkembangan inovasi suatu negara untuk mengatasi suatu wabah seperti COVID-19. Pada dasarnya, kami dari tim Pro mendukung karena adanya hak paten dalam suatu bidang kesehatan, terutama dalam pelaksanaan vaksin COVID-19 yang sangat dibutuhkan dan memiliki suatu peranan penting dalam suatu teknologi kesehatan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pembicara pertama tim kontra. Ya, saya selaku perwakilan pertama dari tim kontra akan menjelaskan kenapa alasan saya menolak
adanya hak paten dalam COVID-19. Karena ada lebih dari 100 negara yang juga mendesak Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO untuk menangguhkan hak paten terkait COVID-19. Dengan penangguhan hak paten ini, maka negara-negara bisa memproduksi sendiri vaksin COVID-19 dengan lebih cepat. Ini penting bagi negara-negara miskin atau berkembang. Indonesia ikut mendukung desakan penangguhan ini, utamanya untuk membuat peraturan terkait hak intelektual perdagangan WTO menjadi lebih fleksibel. Dan polemik hak paten ini telah ikut menghambat distribusi vaksin COVID-19. Kesenjangan dan kelangkaan jurang ilmu pengetahuan dan penguasaan hak atas kekayaan intelektual terkait vaksin antara negara maju dan negara miskin sangat lebar. Warga negara-negara maju yang jumlahnya hanya 16% dari populasi dunia telah mengamankan 70% dosis vaksin yang tersedia di pasaran. Perbandingan ini semakin memprihatinkan jika disandingkan dengan laju penurunan pendapatan nasional di negara-negara kurang berkembang hingga 2022 yang mengurangi daya beli mereka terhadap vaksin. Dan hak paten ini telah menyebabkan pihak lain secara legal tidak dapat membuat vaksin dengan teknik dan bahan serupa selama sekitar 20 tahun ke depan. Atas waktunya, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pembicara kedua tim pro. Saya akan menambahkan beberapa argumen untuk tim pro. Perubahan pasal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan syarat akan liberasi dan monopoli invensi. Namun di sisi lain, perubahan ini berpotensi untuk meningkatkan akses invensi Indonesia terhadap invensi negara lain, mengubah kewajiban paten untuk membuat atau menggunakan proses di Indonesia menjadi hanya berkewajiban dilaksanakan di Indonesia. Ini perlu dilihat dan dipertimbangkan. Perubahan yang dilakukan pada pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Paten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memperingan kewajiban pemegang paten untuk melaksanakan paten di Indonesia. Dalam kasus ini, suatu hak paten terutama dalam sektor bidang kesehatan teknologi yang diberikan oleh negara kepada investor, hasil invensinya di bidang teknologi mempunyai peranan yang sangat strategis guna mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Apalagi di saat adanya wabah COVID-19, tim medis memerlukan banyak solusi. Dalam hal ini, suatu hak paten sangat dibutuhkan dan diperlukan guna menunjang penanganan teknologi medis. Apabila adanya diperlakukan penghapusan hak paten, maka hal tersebut akan menjadi ancaman bagi ruang kreativitas ilmiah. Pada pangkal masalah tersebut, duduk perkara harus ditempatkan secara proporsional. Saat ini, kebijakan negara maju adalah mengedepankan perlindungan paten terhadap industri farmasi sebagai insentif. Perusahaan farmasi menghitung biaya riset, pengembangan, dan penelitian untuk obat-obatan, termasuk obat-obatan esensial sebagai investasi yang harus kembali melalui margin keuntungannya relatif tinggi. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Dalam hal ini dapat mencegah timbulnya produk-produk palsu dari pelanggaran paten. Terima kasih. Baik, selanjutnya tim kontra bisa berargumen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Zainal Arifin selaku dosen pembimbing mata kuliah hak atas kekayaan intelektual dan tim pro yang kami banggakan serta rekan-rekan semua. Untuk kedua kalinya, kami tim kontra secara tegas dan lugas menyatakan bahwa kami sangat tidak setuju dengan tema perdebatan kali ini, yaitu pemberian hak paten pada vaksin COVID-19. Sebelumnya, argumentasi telah diberikan oleh pembicara satu tim kontra mengenai alasan kami menolak tema perdebatan kali ini.
vaksin memang menjadi hal yang sangat penting di era pandemi COVID-19 yang di mana vaksin berguna untuk antibodi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang. Karena itu vaksin menjadi salah satu pelindung paling efektif bagi seseorang di masa pandemi COVID-19. Namun dengan memberikan hak paten pada vaksin COVID-19 akan menjadi sebuah bisnis yang dimana telah diperoleh penjelasan dari Organisasi Kemanusiaan Medis Internasional Independen Dokter Tanpa Batas telah menyoroti masalah monopoli hak paten pada vaksin COVID-19 dalam surat terbukanya kepada semua pemerintah dunia pada awal Maret tahun 2021. Didukung oleh pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bahwa hak paten vaksin COVID-19 harus dihapuskan. Pemberian hak paten pada vaksin COVID-19 dapat menjadikan sebuah bisnis dan tidak memberikan kesetaraan untuk seluruh masyarakat di dunia. Ini dalam memperoleh vaksin COVID-19. Dengan pemberian paten pada vaksin COVID-19, akan ada cara di mana vaksin akan diperjualbelikan. Dengan diperjualbelikannya vaksin, maka dapat dikatakan vaksin tidak lagi diberikan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya diberikan kepada mereka yang memiliki uang untuk membayar vaksin tersebut. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang memiliki kekayaan yang sama yang dimana mereka dapat memperoleh vaksin secara berbayar. Dalam pasal 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dijelaskan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sarana penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagai dimaksud dalam pasal 13 wajib mengikuti vaksin COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh vaksin, tapi ketika hak paten diberikan kepada vaksin yang dimana dapat memicu adanya jual beli sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh hak vaksin. Demi tercapainya hak masyarakat dalam memperoleh kesehatan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di mana berbunyi setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Kami menyatakan dengan itu bahwa masyarakat Indonesia memperoleh hak yang sama ketika untuk kesehatan. Dari itu, kami sekali lagi menegaskan bahwa kami tidak setuju dengan pemberian hak paten pada vaksin COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tim pro dapat menjawab sanggahan tersebut. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi sanggahan dari tim kontra. Dalam hal tersebut, vaksin COVID di dunia internasional mengakui peran penting negara melalui pemerintah yang berdaulat untuk mengatur dan menerapkan kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan sebagai upaya pencegahan, pengobatan, maupun pengendalian terhadap penyakit atau wabah menular yang mengkhawatirkan kesehatan nasional. Terbukti dengan adanya produsen farmasi asal Jerman yang setuju dengan hak paten vaksin dilakukan, menurutnya karena Jerman sebagai salah satu produsen farmasi terbesar yang membuat ini sebagai inovasi hak paten. Negara adalah salah satu sumber pembiayaan penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 melalui pemberian insentif kepada inventor, yang juga dikenal dengan dana hibah penelitian. Pilihan untuk mematenkan vaksin COVID-19 harus mempertimbangkan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia yang juga merupakan kepentingan masyarakat global di masa pandemi. Maka hal ini seolah menegaskan bahwa paten tidak dapat begitu saja dilarang atau dikecam. Oleh karenanya, paten merupakan bentuk perlindungan hak asasi manusia atau hak privat kepemilikan inventor atas invensi yang telah diupayakan dengan menggunakan biaya, tenaga, pikiran, dan waktu yang dimilikinya. Sehingga memang dibenarkan bahwa hasil kerja manusia individu menjadi milik individu itu sendiri. Kecanggihan teknologi negara maju dapat mengembangkan obat-obatan dan vaksin, yang apabila dibandingkan akan memiliki nilai jual yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya tim kontra. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan dari tim kontra.
Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan dalam substansi pasal 20 UU Paten yang berdampak pada penghapusan prinsip local working. Penghapusan prinsip local working tersebut dapat berpengaruh terhadap produksi vaksin COVID-19 di waktu yang akan datang karena hilangnya kewajiban untuk transfer teknologi ke Indonesia dari negara inventor. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena dengan begitu Indonesia tidak akan memiliki kapabilitas untuk pembuatan vaksin COVID-19 pada waktu jangka panjang. Terlebih dengan hilangnya kewajiban tersebut, kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia akan lebih sempit. Kehadiran UU-JK yang mengubah pasal 20 UU Paten berpotensi untuk melanggengkan praktik monopoli vaksin COVID-19 dan tujuan transfer teknologi di Indonesia. Ketika paten berkaitan dengan obat, maka pemegang paten akan mendapatkan monopoli. Artinya, pemegang paten dapat menguasai sepenuhnya produk tersebut, mulai dari produksi, menjadi supplier, menentukan harga, hingga menentukan di negara mana dia akan memasarkan produk tersebut. Sementara, jika tidak dipatenkan atau sudah habis patennya, maka tidak ada monopoli sehingga dapat diproduksi oleh banyak pihak dan banyak supplier serta memungkinkan adanya kompetisi. Hal ini akan mendorong akses pada obat-obatan terjangkau itu lebih memungkinkan. Sebelum wacana penghapusan pasal 20 UU Paten, akses obat di Indonesia sudah memiliki masalah-masalah tersendiri. Jika kemudian pasal 20 UU Paten ini dihapus, maka perusahaan pemegang paten tidak perlu menginvestasikan apapun karena tidak ada kewajiban produk lokal. Hal ini juga membuat patent blocking sehingga semakin memperburuk akses obat di Indonesia. Jika hak paten COVID-19 dihapuskan akan membawa harapan bagi negara-negara miskin yang sekarang kesulitan mendapatkan vaksin tersebut karena akan lebih banyak produsen yang dapat membuat dan menyediakan vaksin COVID-19. Terima kasih. Selanjutnya, tim pro bisa menyimpulkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perdebatan mengenai perlu atau tidaknya paten atau suatu invensi sudah terjawab bahwa paten adalah sebuah pilihan yang wajar diletakkan pada investor melalui pemberian hak eksklusif. Baik itu hak ekonomi maupun hak moral. Hak atas kesehatan adalah bagian terpenting dari hak asasi manusia yang harus menjadi perhatian, sehingga antara hak privat untuk memanfaatkan individu paten vaksin COVID-19 dan hak publik untuk kepentingan kesehatan masyarakat global. Akses vaksin COVID-19 dapat berjalan dengan seimbang. Adanya kepentingan publik yang mendesak harus dipertimbangkan sebagai alasan utama bahwa akibat penggunaan paten. Berikut hak eksklusif yang melekat di dalamnya harus diberikan pembatasan yang diupayakan agar tidak menghambat pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 yang adil dan merata bagi semua orang. Dengan ini, kami Tim Pro secara langsung mendukung keberadaan pemberian hak paten terhadap COVID-19. Terima kasih. Selanjutnya, tim kontra. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya di sini selaku perwakilan dari tim kontra, sekali lagi menegaskan dan menyimpulkan bahwa saya tidak setuju atas argumen yang telah dikemukakan oleh tim pro yang menyatakan bahwa invensinya di bidang teknologi mempunyai peran yang strategis guna mendukung kesejahteraan umum di saat pandemi COVID. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menyebutkan bahwa setiap individu, keluarga maupun masyarakat itu berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatannya dan negara wajib bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak untuk hidup sehat bagi seluruh warga negaranya tanpa memandang status sosial maupun ekonominya. Sehingga dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah selain menyediakan fasilitas perawatan untuk penderita COVID, pemerintah juga wajib memastikan akses dan ketersediaan vaksin COVID-19. Kehadiran paten, khususnya pada bidang farmasi dan kesehatan, dapat membatasi ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan obat-obatan. Hal tersebut dikarenakan
Pada dasarnya, paten itu memberikan hak kepada pemegang paten atau inventor untuk memonopoli invensinya. Terlebih dengan adanya perubahan yang dilakukan pada pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Paten melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Cipta Kerja, yang mana dalam pasal tersebut itu lebih meringankan kewajiban kepada pemegang paten untuk melaksanakan patennya di Indonesia. Hal ini akan mendorong terjadinya monopoli terhadap vaksin COVID-19 semakin mudah. Maka untuk menghindari adanya monopoli tersebut dan dengan tetap memberikan hak kepada inventor, maka perlindungan hak terhadap invensi yang memberikan hak eksklusif atas sertifikasi, produksi, pendistribusian maupun penjualannya perlu dibatasi demi kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat, dan kemaslahatan manusia. Apabila hak paten terhadap COVID-19 tidak dibatasi, maka kehadiran paten terhadap vaksin COVID ini dapat membatasi ketersediaan akan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Dengan adanya kesepakatan bersama untuk membatasi hak paten pada vaksin COVID ini akan lebih mempermudahkan proses akses, harga, hingga perluasan vaksin dunia. Pada prinsipnya, kemudahan akses vaksin ini bertujuan agar tidak ditinggalkan oleh si penemunya. Sebab hal ini menyangkut persoalan pandemi, yang mana pandemi sangat memberikan dampak yang merugikan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, bahkan apabila pandemi ini terus berlangsung tanpa adanya penanggulangan yang tepat, akan mengakibatkan punahnya populasi manusia. Jadi, demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat, maka jangan hanya penemu vaksinnya saja yang dipikirkan hak eksklusifnya, namun kita perlu memikirkan cara bagaimana vaksin COVID ini bisa diproduksi oleh seluruh negara di dunia, baik negara berkembang maupun negara maju. Sehingga dengan dibatasinya hak paten pada vaksin COVID ini akan mempermudahkan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi pandemi COVID ini. Demikian pendapat atau argumen dari tim kontra yang tidak setuju akan paten terhadap vaksin COVID ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang sudah menyampaikan pendapatnya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.